Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Siswa-siswi SMP Negeri 3 Lewiliang. Baik, untuk kelas 7, perkenalkan nama ibu adalah Siti Neneng Hamdiah. Ya, kalau kalian ngeh kemarin yang absen ketika sebelum di hari Sabtu ya, itu adalah ibu gitu ya. Dan untuk kelas 8 dan kelas 9 mungkin udah kenal ya. Baik teman-teman semuanya, siapa nih yang kangen banget udah mau masuk sekolah? Ya, pasti ya, semuanya kangen banget sama ibu juga kangen banget pengen cepet-cepet belajar gitu ya di kelas gitu bertemu dengan kalian. Tapi inilah kondisi yang membuat kita harus seperti ini. Baik teman-teman, di sini Ibu mau ngapain? Ibu di sini mau sharing. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, Ibu itu adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 3 Lewiliang, gitu ya. Ini Ibu akan sharing terkait tentang COVID. Kayak gimana COVID itu dan Ibu akan memberikan beberapa tips mengusir jenuh belajar di rumah kayak gimana gitu ya, teman-teman. Oke, yang pertama, hakikat corona. Ternyata corona ini adalah virus apa? Virus yang sedang ditakuti gitu ya oleh lapisan masyarakat. Karena apa? Ternyata bukan hanya di Indonesia, tetapi virus ini menyebar di beberapa negara dan bahkan menjadi persoalan yang menjadi skala internasional gitu. Nah, teman-teman, virus ini tuh bukan makhluk hidup, dia hanya molekul protein yang dilindungi oleh lapisan lemak yang bila melekat di rongga hidung, mulut, mata akan berubah struktur menjadi sel-sel penyerang dan mengganda. Jadi pantas saja gitu ya ahli-ahli medis menganjurkan kita untuk pakai masker kayak gitu karena yaitu ketika dia melekat di rongga hidung, di mulut, di mata, dia akan bisa menyerang gitu. Dan sebenarnya virus ini tuh bisa mati dengan sendirinya jika dia tidak menempel pada inangnya gitu. Hanya saja kita nih manusia sebagai inangnya, jadi ya dia menyebar gitu. Makanya kita yang kita harus waspada gitu, waspada dan ikhtiar gitu ya. Yang kedua, catatan penting tentang COVID-19 ini, di bulan April tuh tembus ya sampai di angka 1000 lebih gitu korbannya gitu. Bahkan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah gitu. Dunia kerja banyak yang udah di rumah gitu ya kerjanya, mungkin guru-guru juga udah WFH gitu kan, work from home gitu, jadi bekerjanya di rumah. Terus di sekolah teman-teman juga siswa-siswa SMP Negeri 3 Lul yang belum diperkenankan kita untuk tatap muka, jadi diwajibkan belajar secara daring di rumah seperti itu. Nah, langkah pencegahan terbaik buat peserta didik nih, buat teman-teman terus mesti gimana dong gitu kan ya. Ya ini langkahnya yang pertama ada belajar di rumah. Karena langkah ini yang diambil oleh pendidikan di Indonesia. Nggak hanya SMP aja, tetapi di TK sampai perguruan tinggi pun sama. Semuanya belajar jarak jauh atau melalui virtual learning. Gitu. Yang keduanya apa? Mengurangi aktivitas bersama. Nah, untuk teman-teman, jika memang tidak ada yang hal penting banget, mendesak banget gitu ya untuk bertemu secara langsung, berinteraksi secara banyak orang gitu, lebih baik di rumah aja gitu kan, daripada harus aktivitas bersama-sama padahal itu nggak ada nggak ada penting banget gitu kan, hanya main-main aja. Nah, itu lebih baik di rumah saja gitu ya. Terus disiplin dalam bersih diri. Nah, ini jadi kan digencarkan ya untuk cuci tangan pakai sabun gitu. Silahkan lakukan itu. Ikutin aturan-aturan yang memang sudah di, diberikan oleh ahli-ahli medis dan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dan kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam gitu ya, sempurnakan gitu, nggak hanya cuci tangan, tetapi kita sempurnakan dengan wudhu. Jadi kita bisa apa namanya, menjaga wudhu ketika teman-teman maaf habis buang gas atau kentut BAK BAB gitu, wudhu lagi, ketika batal wudhu lagi, jadi kita menjaga wudhu gitu. Pertama kita bersih gitu ya, dan terhindar, salah satu ikhtiar kita untuk terhindar dari COVID-19 ini. Terus wajah kita juga jadi cerah gitu kan, dan apa, dosa-dosa kecil kita juga berguguran ketika tetesan-tetesan air wudhu itu menetes gitu, masya Allah ya. Dan di akhirat orang-orang yang menjaga wudhu itu dia wajahnya bersinar dan itu akan mudah dikenali gitu. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ya dengan di rumah ini, dengan adanya pandemi ini, mudah-mudahan kita semakin menjaga wudhu kita gitu ya. Nah, yang keempat, sikap terbaik menghadapi corona ini ada macam-macam orang nih ya.
Ada yang pertama, ada yang lebay. Nah, itu dia sampai memborong masker, jumlahnya banyak. Terus ketika ada orang yang sangat membutuhkan sekali gitu dan mendesak, habis stoknya. Karena apa? Sudah dibeli sama orang tadi gitu. Padahal dia nggak mendesak banget, dia hanya sifatnya menyimpan. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya, berlebihan. Jadi beli secukupnya aja gitu. Yang keduanya, lewat santai. Nah, ini kita juga jangan pernah menyepelekan. Jadi mentang-mentang Allah di sini ini gitu ya, kayaknya nggak ada deh di sini. Jangan juga, kita tetap ikhtiar, apalagi kita orang Islam, kita ikhtiar dulu. Terus setelah itu adalah tawakal gitu kan. Ikhtiarnya apa? Kita tetap memakai masker, social distancing, cuci tangan, menjaga wudhu, itu ikhtiar kita gitu ya. Jadi kita jangan pernah menyepelekan hal-hal yang seperti ini. Lanjut, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini ada orang yang dia apa ya, memberikan berita bohong, terus barangnya itu dijual mahal, biasanya mungkin hanya ribuan tapi dia bisa menjual sampai puluhan bahkan ratusan ribu. Nah, itu jangan ya, kita jangan sampai menjadi orang yang demikian. Nah, yang keempat adalah kita tetap tenang tapi waspada. Nah, ini orang-orang seperti ini cenderung taat dan tertib pada anjuran pemerintah dan ahli-ahli medis ya. Jadi dia ngikutin prosedurnya, dia memberikan informasi yang positif, tapi dia juga tidak cemas gitu. Kenapa tidak cemas? Ya karena dia yakin Allah yang akan menjaganya gitu. Tetapi di samping itu dia tetap ikhtiar untuk memakai masker, kayak gitu, mengikuti anjuran-anjuran ahli medis gitu ya. Nah, itu. Kita tenang, waspada gitu, dan tetap tertib dan taat pada aturan gitu. Untuk teman-teman juga gitu, ikutin apa kata guru ya, ketika tata caranya kayak gimana, pakai masker gitu kan, harus eh, jaga jarak gitu. Dan kenapa kemarin itu sampai sekarang kita diundur-undur terus gitu ya, karena ini adalah ikhtiar dari pemerintah, ikhtiar dari dinas pendidikan juga gitu kan. Untuk apa? Ya itu, untuk untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19 ya. Jadi tetap taat dan tertib pada anjuran. Oke, selanjutnya adalah sikap yang tepat buat peserta didik. Terus gimana dong Bu, kita nih sampai kapan gitu? Sabar aja, ikutin aja, karena dengan teman-teman mengikuti anjuran guru itu adalah sudah langkah terbaik gitu. Jadi udah ikutin aja ya. Nanti juga ada saatnya kita bertatap muka, ada saatnya kita belajar lagi di kelas. Perbanyak doa teman-teman, berbanyak doa. Kita memohon kesehatan kepada Allah, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk teman sendiri, untuk keluarganya, untuk guru-guru, untuk masyarakat, dan umumnya untuk muslimin dan muslimat ya yang ada di dunia ini gitu. Memohon, berdoa, meminta kesehatan dan keselamatan. Nah, belajar di rumah. Nah, ini teman-teman ada sisi baiknya kok kalau kita ingin melihat gitu ya. Jadi Allah tuh pasti memberikan hikmahnya. Allah memberikan kita belajar untuk mengambil hikmah yang Allah, kejadian yang Allah berikan gitu kan ya. Yang pertama, hemat waktu jajan gitu. Harapannya kalian lebih hemat ya di rumah ya. Jangan sampai malah makin boros. Kasihan tuh ayah bundanya. Bantulah, lebih peka juga kalian kepada orang tua kalian ya. Lebih empati, lebih simpati gitu. Saling mengerti. Itu indah banget pokoknya kalau kalian saling mengerti keadaan orang tua tuh. Terus terhindar dari bully teman. Nah, ini mungkin kalau kalian ke sekolah kalian mungkin kena bully terus gitu ya kan. Sekarang ketika di rumah lumayan lah gitu ya, nggak bully terus. Tapi jangan sampai nih bully ini malah mendarah daging ya. Kita putus mata rantai bully ini guys. Oke, terus yang ketiganya, tidak perlu repot dan capek-capek berangkat pulang sekolah. Bener nggak? Bener banget. Jadi ambil hikmahnya. Coba teman-teman bisa mendapatkan ilmu sekarang. Banyak kan, nggak tahu nih ibu juga kalian lagi ngapain. Mungkin ada yang lagi rebahan ya kan, ada yang lagi makan, ada yang lagi beresin rumah, ada yang nggak tahu aktivitas kalian tuh lagi ngapain gitu. Jadi artinya terus selalu kita ambil hikmah dalam setiap kejadian itu. Oke, terus senantiasa diawasi. Nah, hubungan teman-teman juga semakin erat sama ayah bunda di rumah, sama adik-adik, sama kakak-kakak di rumah gitu. Apaan Bu yang ada malah berantem terus? Nah, itu coba evaluasi sebenarnya siapa yang salah. Apakah kitanya yang selalu naik darah atau kayak gimana kan? Gitu. Harusnya semakin harmonis ya. Oke, terus bisa belajar sambil aktivitas apapun. Nah, itu tadi seperti yang Ibu sampaikan. Kalian bisa mendapat ilmu walaupun di rumah. Kalian bisa mencatat ilmu walaupun sambil pakaian yang nggak pakaian seragam gitu ya. Terus kondisinya juga ada yang belum mandi juga pasti ada ini yang ngedengerin Ibu.
ya kan. Terus yang selanjutnya adalah lebih praktis dan ekonomis kayak gitu. Nah, ini adalah tips mengusir jenuh. Yang pertama, belajar sambil melakukan yang disukai. Silahkan lakukan yang teman-teman sukai. Kalian catat nih apa yang ibu sampaikan, terus kalian gambar deh, kalian warnain. Jadi belajar tuh buat semenarik mungkin, buat semangat gitu belajar itu ya. Terus buatlah dekorasi atau renovasi kecil-kecilan di kamar, bikin kamar itu tempat ternyaman teman-teman, indah gitu liatnya ya. Bahagia terus gitu kan kalau misalkan apa diem di kamar tuh, karena kita bisa belajar tapi tetap seger gitu kan. Bikinlah dekorasi kecil-kecilan teman-teman ya. Terus buat grup, nah ini boleh teman-teman bikin grup saling memotivasi, tanya kabar satu dengan yang lainnya, tanya sholatnya gitu. Dengan banyaknya waktu luang, jangan sampai sholat 5 waktunya itu malah semakin bolong, semakin tertinggal. Jangan sampai, jadi kita saling ingatkan tuh di grup, sholat 5 waktunya ya gitu, ngajinya ya. Jadi hal-hal demikian yang bisa bikin kita motivasi dan terus uh, silaturahimnya tetap terjalin gitu kan, walaupun kita secara jarak jauh gitu. Terus sediakan tuh makanan dan atau cemilan yang kalian sukai biar nggak bete gitu ya. Terus sesekali saat jenuh melanda, nah ini silahkan selama pandemi ini kalian cari hobi teman-teman yang apa yang bisa dikembangkan. Ada yang bermain musik, silahkan menanam bunga tuh, ada kan, ada yang bikin apa ya, kebun-kebun kecil gitu di rumahnya, bikin aktivitas gitu ya yang bermanfaat gitu. Nggak hanya bunga deh, cabai juga kalian tanam, tomat gitu kan, itu bisa membantu juga dan bikin senang mama gitu ya. Jadi nggak perlu, lumayan ketika panen gitu, jadi kalian berkebun gitu. Terus melukis, ngegambar, silahkan kembangkan. Apalagi sekarang di handphone tuh banyak banget kan aplikasi, dan itu bikin semenarik mungkin. Terus share deh, tapi dengan tulisan yang bermanfaat gitu, yang ketika orang melihatnya, iya nih semangat gitu, masya Allah, itu pahala banget deh buat teman-teman yang bikin. Mengarang tuh atau menulis juga sama tadi ya. Jadi kalian bikin tulisan, bikin daily activity yang ada nilai-nilai manfaatnya, kegiatan harian yang ada manfaatnya gitu. Ketika orang membaca, tumbuh rasa semangatnya gitu, kebermanfaatnya tuh terasa gitu tuh, masya Allah. Silahkan dikembangkan. Memasak, ada juga tuh kan yang hobi masak, muncul ketika pandemi ini, kok aku jadi senang bikin kue ya gitu. Terus ditester tuh kan sama keluarga, enak ternyata, dan dijual, luar biasa, itu kalian bisa menghasilkan uang di situ. Jadi ternyata teman-teman banyak sekali aktivitas yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan bakat dan potensi di dalam diri kita gitu ya. Nah, ini merawat hewan kesukaan gitu. Terus lakukan hal-hal baru, yang selama ini belum pernah dicoba, itu tapi hal-hal yang bermanfaat gitu. Silahkan kalian bereksperimen. Terus gunakan medsos untuk refreshing atau hal-hal yang menghibur. Nah, harapannya bukan hanya sekedar refreshing dan menghibur, tapi tetap harus ada yang mendidik. Jangan sampai kita cari hiburan tapi malah keluar kodrat, keluar dari akhlak gitu ya. Jangan sampai, kita tetap terhibur namun tetap memperhatikan akhlak dan adab gitu. Nah, dan yang lebih utama adalah tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya kita ini adalah manusia yang sangat lemah tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman jenuh, coba semakin banyak lagi ngajinya, apa, tilawah Al-Qur'annya, sholatnya diperkuat lagi, dihusuin lagi gitu. Jadi terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetap tercapai target belajar. Jadi teman-teman, kata Pak Menteri ya, kita itu nggak mengubah target pembelajaran kita, hanya saja medianya saja yang online gitu, medianya aja yang berubah sebenarnya. Karena tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada undang-undang itu adalah apa? Menjadikan peserta didik ya, terwujudnya peserta didik itu yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akhlak yang baik dan mengembangkan potensi dan bakatnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu tujuan nasional. Jadi ibu harap untuk siswa-siswi SMP Negeri 3 Lewiliang, kita capai target tujuan nasional itu. Kita tambah beriman, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ciri orang yang belajar, ciri orang yang sekolah, ciri orang yang terdidik adalah dia memiliki akhlak yang baik. Ketika di rumah dia tetap santun, di luar rumah juga tetap santun, kepada teman sebaya juga tetap memperhatikan adab. Itu ciri orang yang terdidik, dia adalah memiliki akhlak yang baik. Dan yang ketiga adalah dia mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Silahkan teman-teman cari, gali potensi teman-teman ya. Terus target pembelajaran dan materi yang harus dikuasai. Nah,
teman-teman juga walaupun online itu tetap harus menguasai materi gitu ya, jangan sampai malah santai gitu terus semangat belajarnya menurun, jangan sampai seperti itu gitu ya, kita tetap harus semangat gitu. Selanjutnya adalah, nah ini, demikian juga dengan layanan bimbingan dan konseling. Peserta didik tetap dapat melakukan curhat atau berbagai beban psikologis pada guru BK meski melalui media virtual. Nah ini Ibu menyediakan layanan buat teman-teman yang ingin sharing, yang ingin curhat, yang ingin diskusi, ada forumnya ya, silahkan bergabung, itu bagi yang minat saja guys, silahkan ya. Jadi kita di sana akan berbagi informasi, akan berbagi tips juga, silahkan satu dengan yang lainnya gitu. Oke, silahkan nanti ikutin tautan yang Ibu share. Nah, silahkan disimak anak-anak semuanya. Nah, menjaga sistem imun sehat lawan corona. Pertama, cukup tidur. Jadi jangan ada yang namanya begadang itu tidak baik teman-teman. Kedua, konsumsi makanan sehat ya, jadi jangan perbanyak saus tuh, jangan gitu, Aida tuh jangan, perbanyak makan buah yang bermanfaat. Terus olahraga di rumah, olahraga ringan itu bisa membantu proses regenerasi imun dalam tubuh kalian. Nah, kendalikan stres, nggak boleh stres tuh, ikutin tadi tips dari Ibu ya. Nah ini dia, silahkan berhenti merokok karena merokok itu dapat mengganggu berbagai sel imun teman-teman. Berjemur, sok silahkan berjemur ya, berjemur di bawah sinar matahari. Jam berapanya tadi? Konsumsi lemak sehat. Nah, Ya. tapi yang utama adalah beraktivitas. Kemudian kita dari berusaha rumah, untuk dan membangun cuci ketahanan tangan kita, to sempurna build dengan resilience. Fokus kepada rasa syukur. Jadi kadang kita mengabaikan hal-hal kecil, tapi sebenarnya bangun pagi dan langsung bersyukur apa yang kita bisa syukur hari ini dan kita sebutkan, itu cukup berpengaruh terhadap mood kita sepanjang hari itu. Karena nanti siang atau sore ketika kita bertemu hal-hal yang menakutkan, kita bisa ingat, oh saya bersyukur saya masih hidup, oh saya bersyukur hari ini cuacanya baik misalnya ya. Oh saya bersyukur hari ini cuacanya baik misalnya ya. Nah, gimana? Semakin bersemangat nggak setelah menyimak video dari Ibu? Harapannya ya mudah-mudahan semakin bersemangat, semakin semangat lagi untuk apa ya? Semangat buat belajar, semakin semangat buat menjaga kondisi tubuh, ya kan? Nah teman-teman, Ibu udah kasih link formnya, silahkan diisi Google Formnya itu. Setelah itu adalah kalau misalnya teman-teman yang ingin gabung bersama grup BK, ya Ibu akan namai dengan sahabat BK. Itu silahkan ikuti tautannya seperti itu. Semoga bermanfaat video ini, teman-teman. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap berolahraga, tetap bersyukur, dan tetap bahagia, karena itu semua yang menjadikan tubuh kita sehat dan kuat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.